dengan kalimat wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tuamu, kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsanlah. Dan makna al-ihsan dalam ayat ini umum. Semua hal yang menunjukkan kepada ihsan, baik secara syar'i maupun secara adat, itu merupakan sebuah kebaikan kepada orang tua, maka itu harus wajib kita laksanakan, kita kerjakan. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan asal hukum perintah itu adalah kewajiban. Bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mereka baik salah satunya atau keduanya telah lanjut dan ada dalam pemeliharaanmu, diingatkan kita. Yang pertama, fala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada keduanya uff, kalimat atau kata-kata yang dapat menyakiti keduanya, yang dapat melukai perasaannya, yang dapat menjadikan mereka murka atas kita. Semua apa saja perkataan itu, ya. Nanti bahasa kita ada yang mengartikan dengan ada yang mengartikan dengan sesuatu yang membuat kita merasa merendahkan kedua orang tua kita, atau apa saja. Jangan, ya, mengatakan itu kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak keduanya. Ya. Bahkan kita diperintahkan wa qul lahuma qaulan karima. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang karim, kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat yang menyenangkan dan menjadikan mereka terhormat di hadapan anak-anaknya, setinggi apapun kedudukan mereka dalam kedudukan di dunia ini. Muliakan mereka dalam ucapan, dalam perbuatan, bahkan kata-kata kita, menjadikan mereka seakan-akan menjadi terhormat di hadapan kita, bahwa mereka mulia di hadapan anaknya, walaupun sang anak mungkin mempunyai kedudukan dan mempunyai status sosial yang jauh lebih tinggi di hadapan masyarakatnya, tapi di hadapannya mereka lah yang lebih mulia daripada sang anak tadi. Maka ketika itu di ayat ke-24-nya bahkan dikatakan wahfid lahuma janahaka dzulli minar rahmah. Bahkan rendahkan diri kita. Untuk apa? Untuk tadi memuliakan mereka, bahkan merendahkannya dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ada unsur-unsur lain yang diinginkan dari orang tuanya. Ya, kita kan nggak gitu ya, kadang-kadang kalau urusannya berkaitan dengan warisan baru ya ngomongnya lembut, ngomongnya sedikit rendah gitu. Kali kalau udah berkaitan dengan beban yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan dalam menjaga mereka, terkadang kita sudah mulai meninggi kata-katanya dan seakan-akan kita lebih terhormat darinya, padahal diperintahkan wahfid lahuma janahaka dzulli minar rahmah. Di kedudukan kita, kehormatan kita jika berhadapan dengan mereka, maka rendahkan dengan penuh kasih sayang kepada mereka, penuh dengan kehormatan. Jadi merendahkan diri bukan karena ada keinginan, merendahkan diri bukan karena ada sesuatu yang diharapkan dari keduanya, bukan, tapi ini perintah syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita penuh dengan kasih sayang karena mereka telah menumpahkan semuanya kepada kita, karena mereka telah menjadikan kita semua ada di dunia ini saja, tidak akan bisa memberikan atau bayaran apapun yang kita berikan untuk menebus itu. Ya, maka kenapa kita harus menghormati, memuliakan, patuh, taat kepada mereka? Karena sebab keberadaan setiap kita tanpa terkecuali karena mereka, orang tua kita. Tanpa mereka sebabnya, maka niscaya tidak akan ada kita dalam kehidupan di dunia ini.
Jadi sebesar apapun pemberian kita, sebesar apapun jasa kita, sebesar apapun yang kita berikan, maka kata dalam hadis Nabi disebutkan tidak akan menebus ya satu erangan tarikan nafas ketika sang ibu melahirkan anaknya. Rasa sakit, rasa bercampur baur dalam menjadi satu dalam ketika dia melahirkan anaknya, maka itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Dan itu satu kepastian memang kalau kita katakan, kalau seandainya tidak ada mereka, gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ada. Sebabnya gitu ya, secara syar'inya begitu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kaunnya begitu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita. Gak ujuk-ujuk tahu-tahu ada. Walaupun ada semisal Adam, Hawa, Isa alaihissalam, tapi itu hanya mencontohkan untuk semua alam ini bahwa Allah lah sang pencipta hakikatnya. Itu perintah itu. Lalu bagi kita, keutamaan ibu dari bapak, tentu banyak sekali ayat-ayat yang atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang hal itu. Bagaimana kita berbakti, bagaimana kita melakukan kasih sayang ataupun apapun yang kita berikan, maka kepada ibu lebih daripada bapaknya. Walaupun tadi ya, dalam hal ini juga tidak bisa dibentur-benturkan jika ada masalah di antara mereka, terus kita benturkan mana yang harus kita dahulukan. Gitu ya. Seakan-akan kalau kita taat kepada bapak kita, kita pasti menyakiti ibu kita atau sebaliknya. Ya, itu tinggal bagaimana tariqah atau jalan kita untuk menjamak hal tersebut agar bisa berbakti kepada keduanya. Pada intinya itu. Ketika kita katakan prioritas kita adalah kedua orang tua kita, maka ada beberapa hal yang pada kesempatan kali ini bisa kita sebutkan. Apa saja yang bisa membantu kita untuk bisa menunaikan hak mereka atas kita atau melaksanakan kewajiban kita atas mereka. Ya, di sini disebutkan beberapa poin yang menjadikan seorang bisa lebih berbakti kepada orang tuanya, yakni dengan mengetahui fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan berbakti kepada mereka. Jadi ini membantu kita dalam melaksanakan ketaatan kepada kedua orang tua kita dengan dalil-dalil yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ini menjadikan kita atau menambahkan energi buat kita semua untuk lebih taat kepada mereka, untuk lebih memuliakan mereka, menghormati mereka, dan memberikan hak-hak mereka dengan pemberian yang paling terbaik karena kewajiban yang sangat agung ini. Yang pertama disebutkan bahwa fadl, keutamaan birrul walidain, berbuat baik kepada keduanya, adalah bahwa perbuatan tersebut, yakni berbakti kepada mereka, adalah amal yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau salah satu dari amal-amal yang Allah cintai, Allah sukai, dan lebih utama dari banyak amal-amal yang lainnya yang utama. Jadi kalau kita katakan ini amal yang sangat utama dan sangat dicintai, maka kalau kita mengatakan kita ridho kepada Allah, ini adalah tambahan energi positif buat kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban ini, berlomba-lomba dan bersegera menunaikannya. Karena tidak ada satu kebaikan pun, maka bagi seorang mukmin kewajibannya adalah bersegera atas itu. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Ini dalam satu riwayat dikatakan ahab, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai, disenangi. Oleh siapa yang menyenangi? Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin. Kita kalau ada satu perbuatan dicintai oleh orang yang kita muliakan, orang yang kita lebihkan dalam dunia dakwah, oleh atasan, oleh orang, kalau di perusahaan oleh bosnya, pasti amalan itu akan kita lakukan dengan serius karena bos kita mencintai, atasan kita mencintai. Kalau kita dilihat, pasti akan ada banyak apa? Tambahan, minimal adalah perhatian dan posisi yang akan diberikan oleh mereka. Lalu bagaimana dengan amalan yang dicintai oleh Rabbul Alamin, bahwa semuanya berasal darinya, bersumber darinya? Maka kalau kita belum bergerak, banyak-banyaklah berdoa untuk meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul amal illallah, afdalul a'mal illallah. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini juga bagian dari yang harus kita terus perhatikan dari waktu ke waktu, karena ini dilaksanakan setiap saat 5 kali sehari. Ya, dikatakan as-salatu alal waqtiha iqamas salah, maka kita harus memperhatikan kekhusyuannya dari waktu ke waktu. Kemudian kita harus memperhatikan jangan sampai banyak telatnya, jangan sampai banyak jadi masbuknya, ketinggalan setiap sholat. Ini juga jadi harus perhatian buat semua kita yang mencintai amalan-amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Karena ini disebutkan yang pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemudian dikatakan summa ayyu. Qala, Rasulullah bersabda, summa birrul walidain. Berbakti, berbuat baik, berbuat hal-hal yang mulia kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala summa al-jihadu fi sabilillah. Kemudian dikatakan jihad fi sabilillah. Bahkan dalam bab ini para ulama mengatakan al-birrul walidain muqaddamun alal jihad fi sabilillah. Bahwa mentaati, berbakti kepada orang tua didahulukan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika benar-benar kondisinya ada hal yang menyebabkan dia harus memilih, gitu. Karena nanti disebutkan dalam hadis yang lain, beberapa orang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk berjihad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya jika dia mempunyai orang tuanya. Maka berjihadlah kepada keduanya, berbuat baiklah kepada keduanya, bagian dari jihad fi sabilillah. Tapi kondisi-kondisi tertentu saja, dan pada orang-orang tertentu saja, gitu. Karena kewajiban berbakti kepada orang tua fardul ain buat setiap kita. Sedangkan berjihad fisabilillah, walaupun nanti jihadut talab, jihad perintah dari Amirul Mukminin yang diminta oleh syariat oleh Amirul Mukminin, maka itu pun bagian dari jihad individu setiap kita. Didahulukan dari berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini membuat kita hirs, semangat untuk melaksanakan, untuk segera dalam menaatinya. Ya, lebih-lebih tadi dikatakan ayatnya demikian, maka menjadikan kita orang-orang yang harus bersegera dalam ketaatan-ketaatan. Itu ayat hadisnya. Dia hadis yang lain dikatakan afdalul a'mal. Jadi amalan yang paling dicintai, amalan yang paling afdal. Yang kedua, yu'addu lil bari liwalidayhi fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizqihi.
baik atau ihsan kita kepada keduanya, kepada orang tua kita semua, maka itu bisa menambah rizki kita, ditambahkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan dikatakan hadisnya hadis sahih oleh Syu'aib al-Arnaud, dikatakan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ay yamudda lahu fi umrihi wa ay yuzada lahu fi rizqihi fal yubarra walidayhi wal yasil rahimahu. Bahwa barang siapa yang menginginkan, menyukai, mencintai untuk agar umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fal yabarru walidayhi, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, dan sambunglah hubungan kekerabatan dengan karib kerabatnya, dengan orang-orang yang mempunyai satu rahim, keturunan kepadanya, kepada ibu bapaknya terutama, kepada bibi dan pamannya, kepada keponakannya, sepupunya. Itu semua adalah hubungan silaturahim yang jika terputus kita menyambungnya, baik terputus karena ada masalah, baik terputus karena jauhnya tempat, baik terputus karena sebab-sebab lain, maka ketika seorang menyambungnya, maka ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahan umur, tambahan rezeki. Walaupun nanti ada taklik dalam hal itu. Tapi ini fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita kalau bicara tentang rezeki, ini satu hal yang terus saja dijadikan sebuah pandangan yang baik buat kita semua, bahwa rezeki bagian dari harta yang semua adalah fitrah setiap kita. Ya, maka selalu ketika kalau bicara tentang dunia, banyakannya bicara tentang hal-hal yang terkait dengan harta. Sampai dikatakan dalam surat Al-Imran ayat ke-14, itu semuanya para ulama ada menafsirkannya harta. Bahkan istri dan anak-anaknya adalah harta. Karena dengan istri dan anaknya ada tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. 5 yang disebutkan, yang dijelaskan harta dari jenis emas, perak, kendaraan, tunggangan pilihan, binatang ternak, sawah ladang, bahkan dikatakan an-nisa, istri-istri, wal banin, anak-anak, itu pun harta, karena dengan itu wasilah untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika seorang menikah, seorang mempunyai istri, ada rezeki dari istrinya yang mungkin dari jalan istrinya yang ditambahkan oleh Allah kepadanya. Begitu juga dengan rezeki anak-anak yang Allah berikan kepadanya, bukankah itu ada tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari kebaikan-kebaikan dunia, dan berapa banyak dia juga menjadi fitnah atas kita semua. Tapi dalam rangka kebaikan-kebaikan dan kita memandangnya sebagai kebaikan, maka ini satu hal yang bisa membangkitkan semangat kita untuk melakukan apa? Melakukan satu perbuatan tadi yang diminta oleh syariat ini, yakni berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bersegera, karena ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang lain dikatakan, kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Fadilah yang lain dikatakan, birrul walidain min asbabi tafrijil qurub, bahwa
berbakti kepada ibu bapak kita, ibu ayah kita, maka itu adalah sebab dari diberikannya solusi jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Dan ini masalah apa saja? Masalah sempitnya harta kita, masalah kesehatan kita, masalah karir kita, masalah hubungan kita di masyarakat ini, semuanya. Apa saja yang menjadi satu hambatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita semua, maka itu akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Mulailah menghisab-hisab diri kita, kenapa saya terlalu sempit kehidupannya? Kenapa saya terlalu banyak masalah? Kenapa saya selalu banyak terkena penyakit musibah? Mungkin salah satu penyebabnya adalah sifat durhaka kita kepada orang tua, tidak perhatian kepada orang tua kita, atau bahkan kita acuh terhadap kondisi orang tua kita. Mungkin ada satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab kenapa kita diuji oleh banyak persoalan-persoalan. Dan ini salah satu sebab kita untuk mendapatkan jalan keluar, solusi. Jika teman-teman atau ikhwah semua masih memiliki orang tua, maka berbuat baiklah kepada mereka. Mungkin ini jalan sebab kita untuk mendapatkan perpecahan dari masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Ya, kita dapat masalah di rumah tangga kita, kita dapat masalah dalam kehidupan di kantor kita dapat masalah dalam kehidupan di masyarakat, banyak benturan-benturan yang berat. Mungkin salah satu sebabnya adalah ini, dan berbakti kepadanya adalah jalan keluar yang diberikan oleh syariat ini, sebabnya untuk kita mendapatkan jalan keluar tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Muslim SPDI MM. Terima kasih atas kesetiaan Anda.